kita semua tahu lah kalau di sini Vicky yang di kamera sama Vicky yang di balik layar itu berbeda. Gitu. Dan gue yakin Kak Kalina lebih tahu itu dibanding kita semua. Kalau emang lu sayang sama dia, lu nggak akan biarin dia berhari-hari seperti ini. Sekarang gue mendengar alasan lo, gue menghormati keputusan dia. Bullshit, cuman bahasa lu aja depan kamera. Kalau lu benar-benar sayang sama dia, lu akan lari dan mengejar dia. Bullshit ini juga yang ada di sosial media. Masalahnya, berarti bener dong. Apakah lu benar memberikan ruang bagi dia untuk berpikir, atau dalam hati justru yes, this is the moment? Itu maksud gue tadi. Jangan-jangan emang lu menikmati perginya Kalina dari rumah. Iya Lu bisa nggak sih hidup tanpa perempuan? Nggak bisa. Bisa lah. Seminggu nggak sama Kalina, lu sama siapa? Deng 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 deng. Ya, maksudnya untuk hal apa nih? Seminggu nggak sama Kalina, seminggu sama gue. Ya, Bu, pinjam dulu ya tempatnya ya. Nggak apa-apa ya? Oke deh, salam ya buat nyokap ya. Oke, cepet sembuh ya. Tuh, udah aman. Yang punya tempat udah ngasih izin. Tempatnya boleh kita pakai buat kumpul-kumpul. Oke. Izinnya juga buat Selin. Apanya? Izinnya juga buat Selin. Enggak, ini sebenarnya tempatnya siapa sih nih? Tempatnya kalian lah, gila! Ya Itu tempat Kalina, istrinya Vicky. Iya. Atau calon mantan istri? Yang itu kayak lu mesti nanya sama orangnya langsung. Kan gue gak enak Enggak, soalnya kan ngomongnya. setahu gue kan kemarin lagi lempar-lemparan kan. Lempar-lemparan apaan? Hah? Pertanyaan. Oh, biasa gitu ya. Lempar-lemparan pertanyaan. Tapi ada sama jawabannya jawaban. enggak? Ada. Jadi boleh diizinin? Diizin Gue, kan? lu bilang ada gue enggak? Gue bilang gue pinjem tempat. Oh, Gue yang pinjem tempat Buat Selin ya. juga boleh. Gue nggak spesifik ke situ sih. Gimana? Masa gue mesti telepon lagi? Udahlah ya, biar Iya. aja nunggu sampai Oke lah tayang ya, kita lihat Bo. komentarnya apa. Betul. Udah gitu aja. Iya, kenapa gue nggak bilang ya ada siapa aja di sini? Salah dong gue. Well, Jadi kita mau arisan nih sekarang. Yes. Kemarin kan kita arisan Moa sama Jesslyn. Iya, Jesslyn. Sekarang arisan. Karena gue lagi pasang behel kemarin, jadi nggak bisa gabung. Lu baru pasang behel? Baru pasang. Oh iya, gue juga iya, sebenarnya aku- pengen pasang sih. Lu juga? Enggak, aku baru enggak. Aku mikir kamu, tapi kan kamu sebelumnya pakai behel kan? Belum pernah, baru kali ini pakai behel. Oh, gue halu ya berarti. Wah, itu Anya Geraldine kali, bukan Anya Dinova. Agak-agak mirip lah ya. Agak-agak mirip nama depannya Anya. Gitu. Heeh. Oke, good deh. Udah liburan lagi belum? Nih kemarin gue liat di Instagramnya lagi asik berlibur ke Bali. Serius dong. Serius? Iya dong. Enak Tapi banget rame gak sih Bali? Atau masih sepi-sepi? Canggu sih rame ya, tapi kalau Aduh, yang Canggu lain- mah nggak pernah berhenti, Nggak pernah rame. stop ya, never Tapi stop kalau ya. Seminyak, terus kayak kemarin kan gue di Jimbaran, terus ke Uluwatu, itu sih nggak terlalu rame. Aman Tapi ya. untuk Bali yang tulang punggungnya aman dari pariwisata, kalau lu kesana lu akan bahagia banget lihat dia tuh rame. Kalau masalah kesehatan itu udah tanggung jawab diri lu sama lu sendiri deh. Udah ya, cover Gitu, sendiri ya. Oke, Istilahnya menurut gue oke. kayak gitu sih. Tuh, nggak pengen liburan. Iya, liburan. Ngajak siapa gitu liburan Banyak Vicky bareng? mungkin, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin aku Kak Kalina, maafin aku, ya Allah, ya Allah. Kalau Vicky ada yang ngajakin liburan, ada. Siapa? Ada lah keluarganya. Serius? Oh itu si Ada. Ayu siapa itu yang mukanya yang kemarin? Yang mana? Ada yang fotonya kesebar di mana-mana. Ini mudah-mudahan kali ini nggak naruh penyadap ya di sini ya. Selesai nih tiba-tiba udah Nggak. pulang lagi ke sini. Apa lah pokoknya gue Sayang, assalamualaikum. Waduh, kok lu gitu sih? Nggak mainin, Vi? Iya. Assalamualaikum sayang. Gini dong. Waduh, Gimana? Bentar, tuh kan? gimana sih? Kan? 2 kali dong. Kan? Gini, gini. Kan? Set. Kan? Kan gue bilang juga apa nih, ini tempat akan berubah nyonyanya nih. Dari yang Kak, Ini lu mau nyari apaan sih? apa? Nyari apa? Hei, Bapak mau Gua mau kemana? ambil baju-baju gua. Heh? Udah cukup sekian. Pak, piring jangan lupa Pak dibawa juga Pak. Ini udah dibawa dia. Piring nggak dapat ya? Piring nggak dapat. Nakas jangan lupa dibawa. Nakas punya Rosewood ya. Oh nggak ada dapat. TV jangan lupa dibawa juga dong. TV gua beli walaupun nyicil di ya, Columbus. Bawa. Jadi tuh isi rumah tuh punyanya siapa sih? Punya semua barang-barang dari orang. Jen, Siapa Jem? ini kan pakai baju Jen Tarjan. Si Jen ya kalau suka apa si Tarjan itu si Jen. Jadi gimana sih kok yang nyonya rumahnya malah pindah ke rumah ibunya, tuan rumahnya malah asik-asik beredar di sini dengan perempuan lain? bukannya ke rumah ibunya karena ibunya lagi Iya, kurang sehat. memang kan ngomongnya begitu. Cuman kan ternyata tuan rumahnya masih di sini. Ada orang lain di sini. Emang Gimana ada salah coba? satu kutipan lagu dari Bon Jovi. Hmm. Never say goodbye. Hmm.
Don't speak, I know just what you're saying. So campur-campur. Dan tell me cause it house. Gitu. Ya, apa tuh Adalah, artinya? Asli gue blank. Artinya apa tuh, Apa Fik? tuh? jika kau dalam kondisi marah, maka makanlah. Itulah lapar. Minumlah semaksimal kau ingin minum. Supaya apa? Di saat kau menghadapi masalah, kau akan bisa menghadapinya dengan otak yang dingin karena perutmu sudah dikenyangkan. Itu gue setuju sih, karena gue kalau lagi lapar emang marah-marah Emosi, juga. benar. Pasti. Jadi kalau mengambil keputusan itu harus dalam kondisi kitanya nanti ya gitu loh. Makanya dalam persidangan hidup tuh ada prosesnya. Oke. Persidangan nggak bisa juga langsung oke, putusan nggak bisa. Ada tahapannya, pemeriksaan terdakwa, I ada see. proses saksi, ada Oke. tuntutan, ada pembelaan, pledoi sampai putusan. Jadi kalau kita mengambil putusan itu harus berproses. Lu jago banget ya, Fik ya? Gila, Kayak gua- lu pengalaman banget sama persidangan ya? Teori gue mah bagus. Cuman belum kelar sekarang. Praktek hidup yang kadang-kadang agak gagal terus gitu loh kadang. Kenapa? Nah, masalahnya itu yang dari lu, Gua- Kak. Teori sama prakteknya nggak pernah sejalan. Jadi orang nggak percaya lagi sama teori lu. Ya harusnya ada pemaluman dong. Hah? Kenapa? Gimana yang Harusnya ada ngemalumin? pemaluman. Pemaluman tuh gini. Di saat kita berkomitmen untuk ijab kabul, maka ada dua hal kepala yang akan disatukan. Iya. Iya. Bobolan yang mana? Ya, Mang Alina lah, masa siapa sih? Dia mah seneng banget bikin keruh. Makanya gue seneng banget ya, Selin udah langsung. Jadi, Gue kadang-kadang suka aneh gitu, Fik. Seminggu bisa berapa kali ijab kabul gitu kan? ya kan kalau syutingan, Iya, kalau iya, aslinya iya. nggak gitu dong, saya. Jadi, saat kita berkomitmen, ya itulah. Ya, Jadi Oke. itu kita harus sama-sama saling memaklumi gitu loh. Terus ada apa pada saat lagi gerhana bulan, blood moon loh tuh eranya. Terus tiba-tiba ada yang pergi dari rumah. What happened? Ada apa di era itu? Jadi era itu loh. Ya, Lu kenapa sih, Fik? Sebenarnya, Fik? Ada apaan sih, Fik? honestly, Gue suka, ini kan cerita topiknya serius ya. Jadi lu nggak usah ngomong pakai bahasa Inggris. Udah lu jangan jangan dilihatin, kalau dia lagi mulai ini lu mulai ngos dulu biar sampai lu bahasa yang ngerti lu baru nengok. Iya. Waktu itu kejadiannya, gue lagi syuting live, Oke. ya kan. Acara malam lah, yang 22.30 itu acara malam. Tiba-tiba ada WA dari Oke. Karina, memang sensitif pada saat itu. Kayak langsung dia agak marah. Oke. Oh, aku setelah begini gini sampai ada kata-kata dia mau pulang ke rumah ibunya. Oke. Pulang ke rumah ibunya. Jadi bukan lo yang ngusir. Tidak pernah gladiator tidak memiliki etika, apalagi terhadap wanita yang tercipta dari tulang sumsum yang memang kita harus jaga. Tulang rusuk. Kan Tulang sumsum mah. Ya sumsum di sini. Rusuk. Emang udah pindah karena? Lu yang dodol. Gimana sih lo? itu isi WhatsApp-nya setelah gini mau keluar dari rumah. Ya, mau ke Nah, rumah terus ibu. isi WhatsApp-nya tuh apa? Ternyata setelah aku gini-gini tuh gini-gininya tuh apa? Bukan, gue pikir ya udahlah emang mau ke rumah mamahnya gitu loh. Oke. Tapi ternyata di dalam isinya percakapan itu dia bawa bajunya, dia bawa ininya gitu loh, sampai-sampai ada info dari sini, Pak itu semua baju udah dibungkus-bungkusin udah dinin gitu. Mungkin emang cuma sekedar pengen deket sama orang tuanya terus-terusan dulu. Tadinya gue akan berpikir positif ke arah sana, Oh, oke. tapi begitu pulang semuanya serasa hampa, Sampai kosong. piring udah nggak ada. Ya semua lah, piring apa semua udah pada nggak ada. Ya ada beberapa cuma Bawang, udah habis lah semuanya. Cabai bawang di kulkas sudah dibawa yang baru beli tadi pagi. Ini bisa nyata loh, tapi memang ini. Tapi ya udahlah, mungkin itu bentuk keemosionalan dia karena kesel. Maksudnya gini kayak, ya udah lu hidup coba belajar deh kalau tanpa ada wanita Yeah. atau tanpa ada istri. Mungkin ke situ aja gitu loh Oke, mikirnya. oke, Jadi oke, nggak yang oke. gila ya bawang aja dibawain nggak gitu. Mikirnya Masa sih? Masa? objektif, gitu loh. Iya, tapi Untung kan kalau nggak ada akhirnya dia juga nggak ada yang apa, masak. nggak Bang. makan nih, gue kagetnya dari makan. Mbak, saya mau makan. Nah. Udahlah, makan gitu loh. Pak, piringnya juga nggak ada Pak. Terus saya ambil dulu piring. Iya piringnya nggak dulu. Saya ambil dulu. Lah piringnya mana? Ini. Jadi gue makan di piring kecil gitu. Kayak bayi usia 4 tahun. Kan Bener. tapi kan lu orang kaya, masa piring kagak ada sama sekali walaupun udah dibawa? Ya itu piring kecil. Gak ada waktu untuk beli kan? Ya nggak tahu. Kadang-kadang kita Dia nggak kagak tahu. Tiba-tiba Maksud gua kan lu tinggal di rumah itu udah lama. Mm-mm. Terus kan lu kan Vicky Prasetyo nih. Mm-mm. Masa iya nggak punya piring sampai piring dibawa sama Karina langsung habis? Itu maksud Ya gue. ada beberapa, coba kan piring yang biasa kita kalau makan tuh nggak ada. Yang kita kenal makan, Iya, terus yang iya, layak, yang gedean. Kan kita gede, ukurannya kan jumbo. Piring kecil adanya gitu loh. Jadi semua numpuk di situ nggak muat. Disitulah sambil makan, air mata tuh jatuh ke nasi.
Ya ganti dong nasi ya, Fik. Enggak. Ya maksudnya, dia mau orang lagi drama. Maksudnya, dia makan jatuh nasi itu sambil gue ngerenungin bahwa, oh akhirnya serius juga nih. Gitu, sampai udah sedemikian. Jadi sebelum-sebelumnya udah sempat ada percikan-percikan. Ya udah mulailah, biasalah. Karena Ya perihal kecemburuan, perihal sudut pandang kayak gitulah. Gitu. Tapi dapat support untungnya ya dari Bunda Inul, dari Iya, Abi Ramzi Inul. banyak dapat support dan sumbangan ya, Fik. Inul ya. bawain piring. Bener, sumbangan. Bawain gelas. Buat isi rumahnya. Yang lu posting di Instagram hadiah itu gara-gara gak ada Iya, dia gak punya piring. ya pernikahan yang terlambat. Karena nggak ada piring deh, kasihan kali ini si gladiator makan masa pakai kertas Iya. ini, kertas apa minyak. gitu. Jadi beliin sama Inul, makasih ya Mbak Inul Daratista yang baik banget. Ampun. Mas Adam. Jadi kemarin itu puncak dari perintilan-perintilan yang sempat ada terjadi sebelumnya. Iya. Tapi gue penasaran deh Kak, maksudnya kan lu udah dari akhir tahun lalu ya, maksudnya udah saling mengenal nih. Terus kita semua tahu lah kalau di sini Vicky yang di kamera sama Vicky yang di balik layar itu berbeda, gitu. Dan gue yakin Kak Kalina lebih tahu itu dibanding kita semua. Terus yang dia cemburuin apa lagi kalau bukan emang lu yang Nah, serius atau melakukan pertanyaannya sesuatu? siapa sih yang dia cemburuin Iya, sampai iya. dia bisa keluar dari rumah? Lirik-lirik gue. Iya siapa? Ya kan orang boleh dong. Iya, Ini kan boleh. hostnya 3. Dia Iya. kan udah nanya nih, siapa sih Pik, karena lu lebih kenal. Kalina kan lebih kenal daripada kita, ya kan? Nih gua nanya. Kita aja bisa bedain mana Ini Vicky nanya, kan lu layar, mana ngeliat Vicky. nih, Celin juga gitu loh. Kita bertiga, jadi kayak Berbagi ngeliat, pandangan. Berbagi pandangan. Oh, Sebenarnya sih gini, kadang-kadang cemburu itu adalah sebagai bentuk apresiasi bahwa dia peduli dan cinta. Iya. Cuma Terus saat ternyata gitu. ditaruh rasa cemburu kepada bukan sisi yang tepat, itu akan menjadi fitnah dan tuduhan. Oke. Ini yang perlu digarisbawahi nih, gitu loh. Oke. Jadi saat kita misalkan cemburu terhadap seseorang, misalkan, aduh istri aku mah nggak tega banget sayang, kenapa? Kalau kamu banyak dilihatin sama orang, apalagi kalau kamu pakai baju terbuka, karena yang tertutup itu hanya aku yang pada sahnya untuk bisa Iya. melihat kamu. Itu contoh ya. Iya. Itu cemburu yang pada tempatnya. Oke. Misalkan ada contoh, aku kayaknya kalau kamu main sama mantan kamu, aku kurang nyaman deh. Kenapa Oke. emangnya? Ya karena kan dulu pernah punya histori sama kamu, kan bisa juga ada cinlok atau apa Ya. yang terbentuk dan dia tahu kalau itu memang pasangan Ya. gua yang dulunya. Ya. Nah itu Lama wajar. nih, oke. Tapi kalau ada suatu hal yang dia cemburu, tiba-tiba tidak ada faktanya, itu kalau menurut gua akan menjadi sebuah tuduhan, bukan lagi kasih sayang gitu loh Ya terus kenapa lo nggak bisa buktiin kalau itu hanya sekedar tuduhan? Karena Nah. udah mungkin Vicky nih ya, kalau menurut cerita Vicky Ha-ha. dan dari semua teman-teman nih, kita kan sering sharing ya Vicky ya. Vicky udah berulang-ulang kali juga untuk menjelaskan mungkin gitu. Cuman yang namanya orang kebakar cemburu ya Ya, kan. kadang-kadang kan gini, kita kan diskusi, kalau kita tergantung visi diskusinya dulu. Kalau visinya misalkan gini, gua biar bagaimanapun ceritanya, gua akan kontrak sama momen seperti itu. Contoh, Oke. berarti sampai kapanpun dia akan lurus untuk menjadi kontrak. Nah gitu, jadi itu udah objektif. Sekali nggak suka kan nggak suka terus Pandangan I gitu. objektif see. penghakiman seperti itu maksud gua gitu. Nah, begitu nih. Jadi kayaknya adalah seseorang dengan pola pikirnya sendiri nih udah akhirnya kayak dihantui oleh ketakutan itu. Kalina, ya gue tahu banget. Dia bukan membandingkan. Dia itu adalah salah satu seorang istri, ya, dan ibu itu yang memang sangat menjalankan perannya dengan baik. Oke. Masak di rumah sewajarnya, hidup berlingkungan sewajarnya. Itu sebenarnya ada baik. Cuma ya kan orang pasti ada sesuatu yang kita lihat positif, ada sesuatu juga yang mungkin akan bisa terlihat negatif. Nah, dari cara dia mengambil sebuah keputusan, menghadapi sebuah permasalahan, maksud gua harusnya balance dengan usia dia gitu loh. Itu sih, ini kritik membangun ya, tidak ada tendensius atau Tapi ada juga yang bilang katanya apa yang dilakukan istri ataupun apa yang dilakukan suami itu cerminan dari pasangannya yang lain. Nah, metode Nah, itu maksudnya yang lain Ya yang udah, mana? berarti Dari pasangan maksudnya, jadi kalau istri itu cerminan suaminya, suami cerminan istrinya. Mungkin nggak oke. Kalina kayak gitu karena dari cerminan lu nya kayak begitu kalau lagi ngambil keputusan. Ya Ya. nggak akan mungkin ada asap kalau nggak ada Ada api. api. Ya, Nah, semuanya mungkinkah sih. dirimu memberikan percikan itu? Emang dia ke lu gimana sih? Vicky genit ya sama lu ya? Wah, dia mah brother gue gua banget. kasih tahu deh, Sal. Gue mah udah satu jiwa sama Vicky, satu hati, satu jiwa. Melangkah bersama. Ini biar Enggak, biar orang tahu juga. Ini biar jangan semua dengerin orang Vicky. tahu karena banyak orang yang mengira dan banyak yang emang banyak Vick, bahkan yang orang-orang terdekat kita sampai lu yakin gak ada apa-apa sama Vicky, lu yakin? Nah. Gimana ya Vicky yang ngejelasinnya juga ya Vick? Wow. Susah, tapi gua sama Vicky tuh
apa ya, kita punya ikatan yang gimana ya, Fik, tapi bukan menjurus Nggak ke ada. arah cinta Nah, atau oke. ke arah enggak. Pertanyaan Enggak, berikutnya enggak ada nih ya. Itu kan kamu kan kalian nganggapnya satu sama lain kayak begitu kan. Tapi Kayak kan gue sama Vicky tuh kayak cermin Iya, gitu. oke. Tapi kan kalau misalnya teori aslinya di kehidupan nyata, yang namanya nih, gue punya mantan dan gue punya sahabat bencong. Terus gue pergi liburan berdua ke Polandia. Dia marah banget gue tidur satu kamar twin bed sama sahabat gue, padahal dia tahu istrinya nggak suka cewek gitu ya. Tapi Menurut karena dia lawan enggak, jenis. karena itu namanya lawan jenis dan dia akan betul. tetap selalu punya yang namanya hasrat nafsu. Betul. Kalau tidur berdua satu kamar emang nggak wajar. Kalau itu masih laki-laki mau Iya. bencong kayak mau apa, kan lu mandi juga akan di kamar mandi yang sama, ganti baju pun juga akan di situ. Oke, nah, Emang itu bukan hal yang wajar. Tapi kalau kita bersahabat atau berteman atau deket, Nah, yang waktu itu gue nggak terima nih adalah bukan yang gue nggak terima gini. Sahabat gue yang ini itu juga sangat dekat dengan mantan gue. Oh, jadi saling Ngerti nggak? kenal. Jadi menurut gue itu sangat tidak masuk akal. sahabat lo nah, deket sama mantan lo maksudnya ini. main barengan gitu. Nah, yang gue pengen tanya, Oh. apakah lu tidak mendekatkan Kalina ke Selin? Jadinya jadinya muncullah asumsi-asumsi. Bukan gini. Sebenarnya Selin itu juga pernah ke rumah. Iya. Gitu loh, gue tuh udah kayak deket, ya ada hubungan. Gue kenal sama kerja baik. adik-adiknya, kenal sama mamahnya, Semua, kenal dan kita tuh keluarganya, nggak ada sama juga. istrinya gue kenal juga semuanya, dan Ya, mungkin menunjukkan kalau memang gue biasa aja dan nggak ada apa-apa Ya mungkin gitu. gini ya, mungkin ini salah satu bentuk klarifikasi juga ya. Maksudnya kayak gue sama Selin, ya udahlah dia pasti cantik. Cuma kan kadang-kadang kita juga ada yang gue bilang tadi, niatannya nggak, dia itu bagaimanapun sister gue harus jagain dia sebagai sisteran gue gitu loh. Jadi kayak gitu tuh niatannya ada gitu loh. Pada satu, misalkan kayak gue mulai awal gue kenal sama Selin sampai sekarang ini, maaf, gue nggak pernah sedikit pun hal-hal yang menjurus atau untuk apa bagaimana sama dia, nggak ada. Kita tuh berteman, pure berteman. Cuma kadang-kadang industrinya sering dimainin di sketsa lah, gue jadi Iya. pasangan, Gimik-gimikan, ya jadi gimik-gimikan, kayak gitu. jadi apa gitu. Main itu kan hanya peran untuk kita mendukung mainnya. Tapi kan ini ada satu pola yang terlihat. Ini kalau Selin mungkin tidak terlihat pola ini ya, maksudnya kayak tidak ada dalam dirinya. Cuman kan dari dirimu tuh ada Iya. tuh pola seperti itu. Kayak dulu, gue inget banget deh Kalina cerita cara pendekatan dirimu ke Kalina. Ya. Tengah malam, hai sis, sama-sama sister. Diulang lagi tuh kata-katanya. Terus teman curhat, diulang lagi. Kalina juga pernah mendapatkan hal yang serupa. Nah ini gue akan jawab nih, ini menarik nih. Mungkinkah karena dia punya pengalaman perjalanan yang serupa seperti yang lu dapatkan dari Selin, sehingga dia jadi berkaca, ini kok polanya kayaknya sama, jangan-jangan akan mengarah ke sana juga. Nah, Gini, gimana? kenapa gue waktu itu sama Kalina, gue panggil juga, hai sister, bagaimana begini, kenapa? Karena gue amat menghormati dia punya pasangan yang tinggal di Jerman. Karena dia bukan pacar gue, dan gue bukan tujuan gue untuk sama dia. Jadi setelah kita sama-sama, proses lah akhirnya yang mendekatkan kita. Nggak ada gue tujuan awal. Tapi kalau cuma kayak seru-seruan, kayak gue sama Mas Dedi gitu, wah gue pengen dong nikahin istri, itu mah seru-seruan aja, gitu loh. Nah kadang-kadang, saking tipisnya gue sering mainin peran di reality hidup gue, antara asli dan gue ini lagi memainkan peran, itu tipis orang ngelihatnya. Itu udah gue ikhlasin, kalau pandangan, karena kan itu asumsi. Nah tapi kalau misalkan awal gue sama Kalina itu, jujur, gue emang manggilnya juga, hey sister lagi apa? Karena gue menghormati, dia punya pasangan. Dan gue nggak mau ngerebut dia, gue paling anti kalau orang udah punya pasangan, terus gue ada di area itu, enggak gitu loh. Oke. Kak, gue Gitu mau sih, nanya nih, oke. ingat kan hari Senin kemarin gue ketemu sama lo, terus lo bilang kalau misalnya kadang memang perjalanan pekerjaan lo membuat lo melakukan yang viral kayak gitu, maksudnya yang kayak berhubungan sama cewek, ya jalannya ke situ, Tuhannya ngasih rezeki di situ dan lo tinggal mainin aja. Iya. Itu kan nggak apa-apa nih, kan sekarang misalnya sama Selin juga kayak begitu nih, pas dipasang-pasangin, digimik-gimikin. Tapi orang akan terbawa, maksudnya masalah ini jadi besar ke Kalinanya, karena menurut gue Kalina sebenarnya nggak akan kenapa-napa, dia akan ikut bermain juga dalam cerita lo ini. Kalau misalnya lo berusaha ajak dia mingle bareng juga, jadi kayak terus lo misalnya sering juga menebarkan cerita rumah tangga lo gitu loh, jadi orang ya akan tetap tahu kalau lu sama Selin cuma sister brother, Iya. sama Kalina istri. Kita udah pernah makan berapa kali sama Kalina ya? Sering. Banget. Keluar bareng sama Kalina sering banget. Oke. Gue sering curhat juga soal masalah pribadi gue, masalah hubungan asmara gue ke Kalina. Sering kok Kalina balas-balasin WhatsApp gue ya kan? Sering, dan itu biasa aja, tapi gue nggak tahu dia terus. Mungkin kalau ke Selinnya dia tidak ada masalah kali ya, karena balik lagi di sini kan track record dirimu sebagai seorang gladiator itu mungkin mengkhawatirkan dia, Kalina dalam hal ini, biar bagaimanapun komunikasi kali. Nah ini sih ya. Sebelum ijab kabul, ini gue diskusi ini sampai malam, sampai panjang itu di malam sebelum ijab kabul. Gampang gue bilang. Besok kita akan ijab kabul.
pasti biar bagaimanapun kita akan terikat menjadi suami istri. Sebelumnya kalian harus tahu, di saat misalkan seorang Karina ijab kabul dengan seorang pilot misalkan, dia akan tahu resiko suaminya akan pergi, pulangnya tidak tentu. Udah siap duluan Bukan ya. official. Ya, dia akan tahu saat di mana dia akan ngeround, di kota-kota tertentu, di negara-negara tertentu sulit untuk bisa ketemu pada umumnya. Dia akan tahu pasti proses dia akan dekat juga dengan pramugari karena satu profesi kerja. Terlepas itu ada yang cantik, ada yang enggak, ada yang bagaimana, ada yang seperti apa, itu pribadinya. Nah, saat dia menikah dengan seorang Vicky Prasetyo, dia udah pasti amat sangat tahu untuk mempersiapkan mentalnya. Yang gue nikah ini Vicky Prasetyo nih, dengan siap sejuta nggak? gudang gosipnya, Gitu. realitinya, apanya gitu loh. Makanya yang pertama kali sebelum komitmen ijab kabul, gue singkat banget yang gue tanyain, kamu siap nggak mental kamu? Bukan bicara kamu sayang enggak. Gue bilang kamu siap nggak mental kamu? Karena gue begitu. Bukan cinta enggak, bukan sayang enggak, tapi bukan. lu siap enggak untuk menjadi Siap istri nggak, gue bermental gitu. nggak lo untuk menjadi istri gue? Karena lo kan menghadapi nanti sesuatu hal dihajar yang terus yang pasti, besar. ya kan? Oke lah, dia mungkin pernah juga menjadi seorang istri presenter besar Ya. kayak Mas Dedi atau siapa-siapa. Tapi gitu. kembali lagi ini pribadi masing-masing orang gitu. Opini udah kebentuk begitu sama gua. Ini contoh kecil, gampang banget. Gua habis sholat subuh. Ini demi Allah, ini kisah nyata. Gua habis sholat subuh, udah masih pakai sarung nih. Habis sholat subuh udah pakai sarung, udah keluar dari masjid, ya kan? Ketemu temen gua sama ceweknya yang habis pulang kelabing. Oke. Ini berdua-dua udah agak mabuk nih, berdua-dua nih ketemu sama gua karena memang sengaja dia mau janjian, mau pagi mau jalan. Dia datang lebih awal, janji jam 6 tapi udah datang dari subuh. Habis bubaran kelabing dia ketemu sama gua nih bertiga. "Hei bro, Vick, gimana? Subuh gua ketemu nih di lokasi sebelum rumah gua. Ibu-ibu lewat 2. Komentar ibu-ibu apa? Vicky masih pakai sarung aja masih bawa cewek. Itu padahal itu cewek orang itu yang baru datang. Ini opini yang nggak bisa lu perangi. Ini stigma orang gitu loh. Gue ke kondangan, pasti kan gini, iya nanti nikah, ini istri keberapa? Istri ketiga. Oh tapi masih kalah ya sama Vicky Prasetyo, mah nikahnya udah 23 kali. Padahal itu cuma bahan bercandaan kita gitu, tapi orang udah Kayak stigmanya gitu. kayak begitu Nah, maksud gitu. gua, istri gua, bukan gue bicara takut kalau dia nggak sayang. Nggak, yang lebih gue khawatirin siapapun yang pernah jadi istri gua adalah dia bermental nggak untuk ada di posisi ini. Oke. Itu karena gua kan juga bukan pekerja yang misalkan aktor hanya udah berperan di film ada uangnya begini-gini kan nggak gitu juga. Gue memang dari awal di industri ini terbentuk stigma orangnya udah memandangnya seperti ini gitulah. Betul. Udah membentuk ininya emang Lu begitu. nggak takut apa ke bawah-bawah? Enggak, Kayak gua mah persoalan begini. gini ya, mau ke bawah-bawah apa enggak kan yang penting yang tahu kejadian sebenarnya orang terdekat kita tahu ya kan, orang di lingkungan kita tahu ya Vick ya. Iya. Orang keluarga gua tahu, teman-teman gua tahu, orang yang satu kerjaan sama kita tahu, yang kenal Kalina, kenal Vicky, kenal gue pun tahu yang sebenarnya seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau ada yang menggiring-menggiring opini ke arah-arah mana ya itu biarin aja gitu. Yang penting gua nggak merasa seperti itu, biarin aja gitu. Nah, Padahal tenang kayak aja kita kalau berdua begitu. juga baik-baik aja sih Ah, iya. Kita kayak gue dengar cerita kayak Sel nanti kita begini Sel bikin ini awal ke TV Sel. Vicky mah baik ini banget sama materi, gue. gitu. Dia mah banyak ngasih gue kerjaan, banyak ngasih gue link, banyak Ya, ayo sama-sama. digandeng gitu. Gue ayo kita nanti gue kenalin gini lin caranya. Kalau gue nggak ngerti cara nge-host atau cara nge-MC kan, gue selalu nanya sama Vicky, Vick gue harus gimana ngomongnya Vick ya? Vick gimana ya? Karena Vicky tuh mau berbagi ilmu gitu. Jadi orang tuh nggak maunya kelihatan sendiri, apa tampil sendiri enggak. Jadi gue dibawa sama Vicky untuk lu harus begini, nanti lu ngomong gini, nanti lu ngomong begitu gitu. Di luar tuh nggak tahu pertemanan kita. Iya, tuh gue bisa kayak begitu sama gitu Vicky. loh. Nggak ada yang begitu. Dipikirnya Tapi orang Vicky itu pertemanan karena ya bener playboy, ya. jadi dipikirnya kalau ngobrol sama gue itu tuh lagi modus Iya. gitu kan. Jadi nggak tahu Pasti kita mikirnya mau gitu. ini apa. Ya udahlah, udah pasti kan gue bisa. bilang keluar masjid pasti pakai sarung aja itu orang gue yang disalahin ya gitu sih. Itu stigma nggak bisa dilawan, biarin oke. lah. Gitu. Tanpa secara sukses peran ya kita sukses. Ya lu memainkan berarti industri ini, berhasil gitu. memainkan industri. Tapi secara gue bilang tadi, gue setuju nggak apa enggak gue nggak tahu ya karena kan ya Anya juga secara emosional jujur Iya. sebelum Kalina kenal gue, Anya kan juga lebih bersahabat sama Kalina gitu loh. Maksudnya kayak mungkin lebih akan tahu secara ya diskusi pertemanan gitu-gitu sih. Tapi maksud gua. kangen nggak sih lo sama Kalina, udah berapa hari kan lo nggak ketemu? Sekarang ya dari hari apa ya? Hampir semingguan. Kangen nggak? Kangen lah ada. Kok lu kapan mau jemput Vick ceritanya? Belum sih. Belum ada niat mau kembali lagi. Progresnya gimana kalian berdua selama seminggu ini? Gue harus ketemu dulu, harus ngobrol. Gini, Udah ada omongan belum dari telepon atau by WhatsApp? WhatsApp udah. Jadi gini, gue tuh paling amat menghormati keputusan orang. Ini yang perlu tahu. Misalkan kayak Kalina, ayo aku mau meeting nih sama teman-teman aku, kamu ikut nggak? Oh, aku seneng tuh kalau sama teman-teman kamu ini kita bisa main bola bareng atau apa. Ya ayo. Terus Kalina, yuk kamu mau nggak kalau aku ini sama yang ini gitu loh. Yuk,
tapi aku nggak nyaman, ya udah nggak usah dipaksain. Gue tuh amat sangat menghormati Lo tidak kemerdekaan memaksakan, orang, menghormati orang. Nah, maaf sekali lagi, ini hanya untuk pengklarifikasian, gunanya adalah untuk ya lebih bagus situasinya. Gue nggak pernah memerintahkan dan menyuruh dia untuk keluar dari rumah. Oke. Iya. Satu hal, gue nggak pernah tahu bahwa sampai bawain baju, sampai udah serius seperti itu, bahkan semua satu lembar baju pun udah nggak ada lagi di rumah. Oke. Itu ya, itu nggak ada di benak gue untuk seperti itu. Nah, di saat dia udah mengambil keputusan itu, dia harus bertanggung jawab sama pilihan dia. Oke. Nah, di saat nanti tiba-tiba, sekarang yuk, aku ya belakangan ini pastilah aku kangen suami aku gini, walaupun ceritanya ke temennya nyampein atau bagaimana di copy paste atau apa kayak gitu-gitu. Nah, bagi gue adalah ini sekarang kondisinya kita harus ketemu tapi untuk ngobrol. Ngobrol apa? Langkahnya apa? Mau bagaimana? Mungkin ketemu baik-baik, dibicarakan baik-baik gitu bisa ya nggak kan. kita akan teruskan rumah tangga ini? Ini Atau dengan- andai kata tidak pun, gue akan siap menjadi sahabat dan temen lo. Ya. Oke. Tapi Tetap siap untuk membantu iya, ayo gitu ya. apapun gitu loh. Kalau tapi kan yang namanya orang udah nikah kan kalau ini kan kelihatannya sebenarnya masalahnya banyak miskomunikasi aja dan masalahnya lebih ke komunikasi. Harusnya bisa diperbaikin kan. Masa seenteng itu sampai nggak bisa ngelanjutin rumah tangga padahal baru 2 bulan. Iya, gue nggak pernah ada statement juga untuk ngelanjutin rumah tangga, Nina. Cuma minimal, gue maunya kita berkomitmen bener-bener. Berkomitmen bener-bener itu dalam arti begini, dia punya keluarga, ada ibunya, ya, gua apalagi. Dia juga- Keluarga besar. kalau udah menikah itu kan Semuanya. mencangkup keluarga sih ya, sama halnya kayak gue punya masalah yang itu ke bawa-bawa urusan keluarganya dia, urusan keluarga gue dia. Jadi yang berbaikan, yang harus berbaikan bukan hanya gue dan suami Iya. gue, tapi juga gimana gue dan keluarga gue, Iya. keluarga gue dan keluarga dia itu gimana. Lu harus ngobrol, Iya kan? gitu. Contoh misalkan, apapun ada permasalahan, harusnya kamu lebih dewasa untuk tidak menceritakan di sosial media. Nah itu sih. Nah, gua harus ngobrol gitu loh. Karena dengan lu udah sukses menggiring opini orang untuk akhirnya menghakimi gua, terus nggak mudah. Contoh ya, gua bisa mengembalikan hubungan ini. Kamu bisa nggak mengembali jutaan opini orang atas apa yang udah kamu lakukan? Kita harus butuh ngobrol, kita harus butuh komitmen. Setelah itu, ayo mau bagaimana langkahnya, ayo kita akan lakukan. Ya karena bagi gue itu, gue harus menghormati keputusan orang lain. Dan di saat orang udah mengambil keputusan, gue akan menghormati keputusan pertama dia. Tapi kan lu suaminya. Kan suaminya tetap harus ngebimbing dan ngituin istrinya. Kalau dalam Masa lu Islam. nggak narik dia gitu, begitu lu tahu dia mau out gitu, kayak gue kalau gue sayang banget sama pasangan gue, I will try to pertahankan dia gitu loh, no Iya. matter what. Maksudnya gue tuh ngeliat lo, maksudnya karena gue udah kenal sama lo di belakang layar ya, nggak cuma di TV, jadi gue tahu karakter lo. Cuma kalau keadaannya kayak gini sekarang, Lu sayang nggak sih sama Kalina beneran? I do, it's my wife. Iya karena dia istri lu. Tapi lu bener nggak dalam hati sayangnya tuh segitu Gini, dalam, sebesar sayangnya dia ke maksud lu. gue tuh gini loh kak, gue udah kenal lo nih pas sama Kak Kalina, terus gue udah tahu kalau Vicky yang nggak di layar kaca sama yang di kayak gimana gitu. Cuma kalau keadaannya kayak gini, terus lu ngomong kayak lu menghormati keputusan orang dan seolah-olah melepas, ya itu mah ya berarti yang diomongin netizen Vicky Prasetyo Dia begitu, mah halus gitu yang aja. ngomongnya, Nina. Gue belain. Tenang, Tar gua belain. dulu. Gebuk juga dong. Tar dulu. Jangan diomongin Nina ngomongnya halus. Kalau gue adalah gini, kalau emang lu sayang sama dia, lu nggak akan biarin dia berhari-hari Iya. seperti ini. Sekarang gue mendengar alasan lo, gue menghormati keputusan dia. Bullshit, cuman Iya. bahasa lu aja depan kamera. Kalau lu benar-benar sayang sama dia, lu akan lari dan mengejar ini dia. bullshit ini juga yang ada di sosial media. Masalahnya, masalahnya. Berarti bener dong, apa yang dirasakan gue Tunggu, dari dengerin gue. banyak orang. Dengerin gua, kalau dari pihak si sananya mungkin kalau cewek mungkin jadi apa-apa posting. Sementara kalau Vicky mau mempertahankan, Vicky kan nggak posting, Vicky kan nggak cerita. Jadi Besok taunya udah cuma gue larang lo untuk posting Nah, lo. iya kan, Gue udah setelah- bantu lo dengan jangan posting urusan tapi pribadi. kan tetap posting kan. Iya tipis lah. Nah, iya itu dia yang Vicky tuh Sebenarnya sebenarnya tipis sharingnya lah. Enggak, sebenarnya gue pengen tahu satu nih kak. Nih ya, gue inget banget. Gue udah cerita sama lo hari Senin kemarin. Iya. Kan dia sampai nge-stories, bukankah menyesal nikah sama saya? Iya. Apa yang kenapa? Sampai lu dibilang menyesal nikah sama dia, itu kenapa? Berarti ada omongan dari lu dong keluarin kata Iya. menyesal menikahi dia sampai dia bisa posting gitu. Bukan. Sebenarnya kata-kata menyesal itu adalah rangkuman dari perasaan dia. Bukan dari kata-kata lu, nggak pernah keluar dari Masa mulut sih lu. gua sama cewek? Aku Nah, nyesel apa? nikahin kamu. Oke, Nggak gua tahu pernah. nih ya. Gue tuh jadi orang tuh nggak pernah kasar, tanya sama dia. Gue tuh ngomong kayak, kamu tuh Gue tanya ya. Iya, gue tuh sama dia tuh nggak pernah kasar, nggak pernah apa gitu. Gue andai kata salah pun gue pasti akan merunduk meskipun gue habis ya suatu hal yang nakal gitu. kalau nggak
paling lu cabut kan? Ya kalau memang pergi, Iya. kenapa sih kamu kalau ini pergi? Iya, karena gue nggak seneng, misalkan dalam tekanan gitu loh, gue nggak mau. Nah, maksudnya kayak tadi, lu tanya kayak gitu kan, kayak menyesal nggak menikah sama saya gitu, atau kamu menyesal kan menikah, kamu bullshit kayak gitu kan, di media kan ramai banget kayak Iya, gitu. di Kan. Sekarang sosmed gue gitu. tanya, pernikahan dari konsep itu yang nyiapin adalah gue. Maaf nih, sudah sewajarnya seorang laki-laki, iya, gue menyiapkan semuanya, maaf, pembiayaan secara materi, sampai gue bayar semuanya lah yang A, B, C, D, E, apa administrasi, keamanan dan lain-lain semua dan lain itu semua gue bayar semuanya. Ada beberapa juga kita kan yang nggak semuanya endorse kan, ada memang kewajiban untuk membayar. Pada H-min berapa gue ada di situ, gue jemput semuanya, si keluarga-keluarganya untuk bisa ada di situ. Yuk sama-sama kita ada di situ. Sekarang perjuangan di hari pernikahan itu sampai sekarang gue bawa dia ke dalam rumah gue. Yuk sampai Casey-nya ikut. Ayo. Itu bentuk apresiasi perbuatan sayang walaupun tidak ada verbal dan kata-kata gitu loh. Tapi itu udah perwakilan. Kalau menyesal, orang bodoh menyesal tapi melakukan seperti ini gitu loh. Kak, tapi tadi lu bilang kalau misalnya itu adalah rangkuman dari perasaannya Kalina kan. Iya. Gue tahu kalau cewek memang doyan asumsi. Asumsi. Iya, Ini tapi semua kira-kira asumsi itu kadang-kadang bisa muncul karena terlalu seringnya kejadian juga. Jadi akhirnya asumsinya makin jadi gitu loh. Oke, sekarang begini. Susah kalau berumah tangga lu nggak ada basic kepercayaan, susah. Udah akan terus-terus kayak begitu. Intinya nomor satu adalah percaya, udah itu aja. Mau laki lu mau kayak gimana, mau apa kayak gimana. Gue belajar satu hal sih ya dalam rumah tangga kayak begini. Udahlah, kalau lu mau rumah tangga lu langgeng, tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Iya. Yang paling penting apa? Lu percaya. Jangan dengar kata orang, jangan dengar opini orang, jangan dengar penilaian orang. Lu yang lebih tahu suami lu seperti apa. Itu Yang lu mesti. nikahin laki-laki seperti apa. Kalau lu menikahi dia, artinya lu udah kenal dia, artinya lu siap untuk menjalin hubungan dan berumah tangga, apalagi lu hidup dengan orang yang seperti itu. Iya dong. Iya, Lu nggak iya. akan bisa merubah orang. Nggak akan bisa lu bilang nanti dengan berjalannya waktu dia akan berubah. No, bullshit itu nggak ada. Itu kenapa akhirnya sampai sekarang lu memberikan ruang dengan pasangan lu juga? Gue dengan pasangan gue, kita karena atas dasar komunikasi, ya kan? Oke. Ya mungkin pertama, mungkin karena terlalu cepat dan mungkin karena kita berdua masih sama-sama muda. Oke. Ya kan? Masih sama-sama muda untuk menyelesaikan masalah. Kita juga, gue bilang kayak gini satu ke dia, jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita lagi emosi. Jadi kalau lu rasa sekarang lu masih emosi, gue juga masih ada marah sama lu, jadi mendingan ya udah kita diem dulu. Tapi sebenarnya ada satu yang tadi menurut gue itu pertanyaannya Kak Kalina paling bener sampai sekarang gue masih mikir. Kalau orang udah pergi seminggu dan lu masih sayang sama dia, Lu akan kejar. lu akan kejar. Nah, ini. Semua orang kan beda-beda ya, menerjemahkan atau menyelesaikan dengan caranya dia. Cara gue adalah, satu, gue tuh amat sangat menghormati pilihan orang. Dan gini, kadang-kadang gini, Menghormati pilihan orang apa lu tahu kalau misalnya kalau misalnya udahan pun ya nanti setahun lagi juga gue udah dapet yang baru lagi. ya kalau itu sih udah pasti lah. Kalau gladiator, gue munafik sih kalau gladiator misalnya. Nggak usah Oke. sebulan, nggak usah semalam juga. Iya, kalau gladiator mau bisa jadi Joro, bisa jadi Robin, udah lah, Oke. aman lah. Ini sekarang harus gue bicarakan adalah tadi menarik juga. Kenapa gue kesannya kayak membiarkan, gitu loh. Kadang-kadang metodenya begini. Kita bisa ilustrasikan. Saat gue sayang sama anak gue, ya, dan gue tahu nih anak gue yang paling terakhir, akhirnya dia itu beda lah dengan anak-anak pada yang lain. Ini tetangga rumahan gue banyak nih semua. Tapi cara gue mendidik dia dari apa? Dari berenang, contoh kecil. Gue misalkan ngajarin dia berenang. Kadang-kadang dia suka gue lepas. Kalau gue gini, gue lepas. Ya, dia begini-begini sendiri. Biarin dia bisa lepas. Dia akhirnya gue tangkap lagi. Biarin gue lepas. Akhirnya di usia sekarang nih 7 tahun, anak gue lebih jago berenang daripada anaknya dia nih yang dilesin, yang dikursusin. Nah, itu cara gue mengilustrasikan. Lu pergi dulu. Ada nggak perenungan di balik 1 minggu lu nggak bersama gue gitu loh. Kak, tapi mendidik anak beda sama orang yang usianya sudah 44 tahun dengan Bukan, habit. Ini ilustrasi. 41. Bukan. 44 Ini tuh ilus- ininya, bukan. Usman Ini ilustrasi. Kenapa lu membiarkan? Ilustrasi gue ke situ. Iya. Membiarkan adalah dalam arti, maksud Oke. gue begini. Dari 1 minggu, lu udah sendiri, nggak ada sama gua. Kita juga nggak ketemu, kita nggak apa. Ada nggak perenungan? Ini akhirnya gue mau ketemu sama Oke. dia. Ada. Sebentar. Dia belum tahu kan. Gue jadi mempertanyakan, ini adalah tanda tanya dari netizen gitu. Apakah lu benar memberikan ruang bagi dia untuk berpikir atau dalam hati justru yes, this is the Enggak, moment. itu maksud gue tadi. Jangan-jangan emang lu menikmati perginya Kalina dari rumah. Karena ini kesempatan untuk menjadi a full gladiator once again. Pastilah, namanya hidup ini kan ada sisi kiri, sisi kanan. Ya, sisi kanan pasti, aduh,
kehilangan. Gue udah partner belain hidup lu kita. Kak Vicky ke semua orang, enggak, Vicky Prasetyo itu beda sama yang di TV itu beda. Bukan, Gini maksudnya- lagi. Bukan, maksudnya ini kan kita harus jawab sejujurnya. Iya, Ada nggak peluang ini jadi momen buat lu senang atau apa? Kan gue bilang, orang itu ada sisi kanan, sisi kiri. Nah saat sisi kanan dia akan berbicara, pasti akan berbicara tentang kehilangan. Oke. Sedih, kehilangan, apa. Tapi sisi kiri ini selalu coba untuk menghibur diri. Lu ngapain sih dalam kondisi begini? Lu jadi malah galau, mali apa? Lu tuh pikir, tinggal WA, tinggal DM siapa? Ada pikiran itu, Oke. walaupun belum berani untuk merealisasikannya, Oke. gitu loh. Karena gue menunggu komitmen. Persentasenya gedean mana? Gedean kangennya, rindunya, menyesalnya, atau yes, Iya. nggak perlu gue usir, dia Tergantung tahu jam. diri. Tergantung jam. Serius, kalau pagi nggak mungkin ada sisi kiri. Oke. Pagi, siang, sore, malam itu nggak ada sisi kiri. Karena sibuk kenapa? kerja. Otak kita bekerja, ya apa ini itu semuanya apa sibuk. Tapi saat sendiri kita di kasur yang kayak kemarin gue telangap, celingu, bohong kalau kita nggak lahir. Iya Lu bisa nggak sih hidup tanpa perempuan? Nggak Nggak bisa. bisa lah. Laki-laki nggak ada yang bisa hidup tanpa perempuan. Iyalah, karena kan kita diciptakan dari Tuhan aja udah berpasang-pasangan. Kita diciptakan saling membutuhkan, bener dong? Oke. Gimana Tapi caranya perempuan lu nggak bisa. hidup tanpa perempuan? Berarti tanpa adik-adik lu, tanpa mak lu dong. Enggak, dulu. Enggak, dalam arti kata Sekarang tanpa gua tanya teman balik. tidur lah Gue ibarat nggak akan kata. bisa hidup tanpa gladiator gitu. Maaf, bagaimana? Tolong jangan menyebut perempuan. Saya juga perempuan, saya masih berstatus perempuan, tapi saya bisa hidup tanpa Vicky Prasetyo. Bukan, tapi Anda bisa hidup kan tanpa pasangan Anda. Bisa, tahunan saya tidak berpasangan dan Masa? baik-baik saja. Iya, Tahunan tapi kan ada Nggak fasenya. pacaran? Anda No, sekarang punya pasangan. Deket ya. Ya, pasti tidak ada dong. sedekat lu dengan Kak, Vicky. Oke, sekarang pertanyaannya kan lo bilang lo nggak bisa hidup tanpa perempuan. Iya Seminggu dong. nggak sama Kalina, lo sama siapa? Deng 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 deng. Ya, maksudnya untuk hal apa nih? Ya kan lo bilang kan kalau misalnya Kalau keseharian mah ini bukan ilustrasinya ke hubungan ya, maksudnya ke hubungan seksual ya. Ini ke ilustrasinya adalah keseharian kita. Kalau misalkan kayak ini gitu sih. Seminggu, kerja. seminggu nggak sama Kalina, seminggu sama gua. Di kopi viral ya. Iya, kalau gitu. Kan Kalau cuma nggak- 2 kalau jam. Ini kan maksud- ya, Ini bisa kalau diambil diedit gini, bahaya ini. Tolong editnya yang bener ya. Kan seminggu nggak sama Karina, ya kan? Seminggu sama gua udah sampai situ dulu nih. Ini kopi viral. Edit nih ya. Orang nonton setengahnya dong. Ini nih. Selesai Orang nih. ini ya. Netizen kan seneng banget ya menghakimi sampai habis gitu. Ini dia yang Padahal bahaya pas nih. dijalan di belakangnya jadi kopi viral. Oh, emang dia satu program kopi viral. Tapi Nah, ini cuma gitu. 2 jam. Sedangkan lo bilang kan tadi kalau misalnya Lah pas kan udah pertanyaan malam, lo setiap hari, seminggu tanpa Kalina, lu sama siapa setiap hari? Ya kan? Tanpa Kalina kan? Ya. Setiap harinya ya Senin sampai Jumat sama gua lo di Iya, itu kepikiran. kan paginya. Iya. Malamnya kayak misalnya lo udah kepikiran nih sendirian. Nah, kalau malam lo sama siapa Gimana tuh? Oh, saat gua sendiri. Tadi kan lo Kan lu bilang sisi tadi kiri pagi. bergerak kalau ada di malam hari. Nah, berarti gimana malam-malam nih? sama Malam hari siapa? kan persentase si kiri saat ini meningkat. paling kondisinya ya by self, ngerti kan? Siapa itu namanya? Aku tuh mesti Google dong. By self tuh siapa, Mbak? By Self. lah. By Selfie. self. Bukan selfie, ini harus selfie napi-lapin. Memang ke sono lagi gak habis gosip gua. Tapi lu capek nggak sih hidup kayak begini? Nggak pingin apa end it with berakhirlah drama ini gitu. Kan kemarin inget gak pas di program gue lo ditanyain sama netizen, Kak, kenapa sih lo milihnya melakukan ini? Padahal kan lo bisa memilih yang lain. Tapi lo selalu jawabnya, ya ini yang dikasih Tuhan ini, terus itu yang gue akan lakukan aja. Tapi kan orang itu punya pilihan. Pilihan, Kak. betul, setuju Pada banget. saat lo melakukan sesuatu, lo harus mempertimbangkan nih, yang ini efeknya apa, yang ini efeknya apa. Tapi kenapa lo memilih yang efeknya negatif mulu ke lo? Kalau negatif itu kan pandangan orang. Lu nggak ngerasa negatif? Bukan. Negatif itu kan pandangan orang. Oke. Iya kan? Itu opini terserah. Sekarang contoh. Kalina, gue bilang lah ya. Ini contoh kecil ya. Misalkan Karina kan udah menikah sama suaminya. Karina mengabdi. Ini Karina mengabdi nih sama oke. si suaminya. Rangga. Sama Rangga mengabdi dia. Dapat pahala dia mengabdi sebagai si istri. Kalina pun mengabdi sama gua, dapat pahala. Tuh, Kalinanya nggak di sini loh. Iya, ini kan contoh. Oh, oke. Kalina mengabdi dapat pahala Kalina sebagai istri. Ya. Terus dapat bonusnya apa? Mungkin dengan suaminya ya udahlah yang official hour, pulang selajarnya apa, komunikasi Official belajarnya hour. apa bagaimana. Udah nih dia baik-baik nih, ya kan? Kalina dengan mungkin opini orang, sikap gua atau hal apa, pahala kesabarannya dia lebih gitu loh. Dikasih sama Tuhan, dibalik seperti gua memiliki suami seperti gua gitu loh. Mungkin kalau dalam timbangan mungkin ya kayak pahala pengabdiannya Karina dapat 100%, Kalina juga sama. Tapi untuk pahala kesabaran dan keikhlasannya Oke.
Kalina akan mendapat lebih besar karena bersuami seperti gua. Jadi laki-laki suruh semuanya kayak lu, Fik. Bukan. Menurut lu biar pahalanya makin gede gedean Bagaimana pahala caranya gimana sih? bersyukur? Itu yang paling Oke. penting. Tapi ini kita akan keluar dikit. Oke, lu udah menjelaskan bahwa antara lu dengan Kalina is just a matter of communication, hanya masalah tentang kurangnya Trust. kesabaran dan trust. I was. Apakah isunya hanya di antara lu dengan Kalina? Apakah kejadian saat ini itu terjadi juga karena ada isu dari keluarga lu mungkin? Atau dari ibunya anak-anak mungkin? Ya, kalau mungkin ya kan gue bilang kan, rumah tangga itu selama tidak apa yang kita lihat langsung, jangan pernah langsung memberikan sebuah kesimpulan. Itu yang paling bahaya. Aku tadi ngeliat loh Kalina, maaf, sama Mas Dedi di Bintaro. Kalau aku mendengar hanya sepotong, Wow. dia ketemu begitu sih, dia nggak bilang-bilang sama aku atau bagaimana. Aku kecewa nih, bilangnya ke Bintaro, ternyata ketemu dia. Nggak tahunya kemarin dia ketemu karena ada momen ulang tahunnya Aska. Oke. Kita tuh semuanya hidup tuh harus santai Ya, gitu loh. dibicarakan, The mind change in my life. komunikasikan. Emang ada apa Apa sih itu artinya? selain isunya lu berdua? Emang ada isu juga di luar itu? Nggak ada. Benar. Gua jamin 100,000%. Oke. It's not happen. I know the girl in my oke, life. in sorry, gue mau Mars. nanya lagi Kak. Lu ngomong apa barusan gua nggak tahu. Oke. bukan soal perempuan lain. Bukan perempuan Ngomong lain, bahasa Inggris ada jangan faktor gitu. lain dalam Faktor lain dalam Soalnya rumah tadi, tangga lo karena tidak Kak Ain ada. tiba-tiba ngangkat tentang keluarga lo. Keluarga lo ini kan besar banget. Di rumah Bekasi itu ada orang tua lo dan yang lain-lain juga kan? Kadang Siap deh. Oke. Setahu gue, karena di Indonesia ini kita nikahnya sama keluarga, kalau keluarga lo juga bisa bikin dia nyaman, kenapa bisa sampai kayak begitunya banget sampai keluar? Nah, Kan oke. harusnya kalau misalnya deket sama orang tua lo, pasti dia ngomong sama orang tua lo, kalaupun dia nggak ngomong sama keluarganya. Terus orang tua lo yang akan menenangkan, menjelaskan kayak gini-gini. Tapi sampai dia nggak bisa kayak gitu, berarti ada isu juga dong di situ. Gini, kalau orang tua, kita harus selalu pakai rumus. Apapun yang diucapkan orang tua, apapun yang dilakukan orang tua, berusaha untuk tidak membantah dan kita yang mengendalikan lebih mengerti. Itu harus punya rumus itu dulu tuh. Oke. Kalau orang tua aja, maaf misalkan kita berantemin, kita diskusikan, kita argumentasikan, itu kalau menurut gua tidak akan jadi sesuatu yang hasil baik. Gue juga pasti kan dalam setiap rumah tangga pasti akan ada masalah sama mertua ya. Antara mertua dan menantu pasti ada aja ya kalau dalam rumah tangga ya. Nggak usah munafik lah ya. Gue juga pun kayak begitu. Gue pun pasti ada slack atau ada konflik antara mungkin ada hal yang tidak gue sukai atau ada hal yang mungkin mereka tidak suka dari gue. Tapi sebisa mungkin gue nggak mau kurang ajar kayak yang namanya orang tua. Iya. Gue nggak mau kurang ajar. Kalaupun mereka mau marah-marah, mereka mau apa ngomong sama gue, udah gue cukup apa ya? Iya mah. Iya, Omah. Tapi kan bisa kayak begitu kalau misalnya dengan sepasangan jalan seiringan. Iya, tapi kan kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kita. Aku ngerasa begini deh, menurut aku ini kayak terlalu berlebihan. Karena menurut aku lebih baiknya seperti ini, tapi menurut mama kamu seperti itu. Kalau menurut kamu baiknya seperti apa? Nah. Kan tetap aja kembali lagi, istri harus nurut apa kata suami. Suami bilang enggak, ikutin begini ya, kita harus ikut begitu. Suami bilang begini, kita begitu. Karena di dalam agama pun kita harus nurut gimana kata suami, bener nggak? Iya, istri emang udah kodratnya begitu. Enggak, maksud gue tuh gini loh. Lu tinggal di rumah yang banyak orangnya. If she feels comfortable, apapun yang dilakuin Vicky di luar sana, dia akan selalu merasa punya safety net di rumah itu. Ini Sekarang kenapa dia? sekarang gue tanya, menurut lu jujur ya, Nina, Kalina nyaman atau enggak di rumah itu? Enggak objektif? Iya, bukan iya lo. enggak? Enggak, bukan. Menurut lu kalau dengan kondisi dia sekarang pergi, nyaman enggak? Kalau berarti dia nggak nyaman di rumah, Nah, maksud gue kayak gitu, enggak nyaman. berarti nggak nyaman sampai dia Kamu keluar. enggak nyaman. Iya. Sekarang gue tanya, kenapa dia mau pulang lagi ke rumah itu? Nah Kalau itu enggak nyaman, kenapa dia mau pulang lagi ke rumah? karena kan dia sayang sama lu, dia kangen sama elunya yang bikin dia kangen. Mencintai suaminya artinya harus mencintai anak-anaknya dan mencintai keluarganya. Sama halnya juga Vicky. Vicky lu mencintai Kalina, lu harus mencintai Aska, mencintai masa lalu Kalina, mencintai orang tua Kalina, begitu ya kan? Tapi kan memang pihaknya Kalina ini, pihak keluarga Kalina kan nggak tahu ya, mungkin kurang hadir dalam kesehariannya. Sedangkan keluarga lo kan Betul. hadir Ini kalau gua sehari-hari. rapot nih dari pernikahan gua nih, pernikahan gua pertama, pernikahan gua kedua, ketiga, sampai pernikahan gua dengan Kalina, nih gua demi Allah sebagai seorang muslim ya. Kalau gua bener-bener menilai sendiri di pernikahan ini, pernikahan Kalina adalah pernikahan fase di mana gua akan jadi lebih baik. Iya. Gua Vicky tahu udah lah benar-benar beberapa niat. persen.
Vicky udah benar-benar niat Tanggung nih. jawab gua, Iya. apapun semuanya, gua rela tidur-tidur di pinggiran karpet. Yang Bener. penting lu bisa nikmat, lu bisa Iya. naik mobil mewah, lu bisa apa yang lu mau gunain, lu bisa apapun semuanya. Vicky udah sering kok curhat ke gue juga, ke teman-teman juga. Maksudnya gue kali ini bener-bener nih sama Kalina, gue bener-bener mau berubah, gue bener-bener mau menjadi pribadi gue yang lebih baik. Meskipun gue tahu gue tuh mungkin nggak akan 100% langsung baik, jadi orang baik gitu. Nggak bisa. Emang namanya orang berubah butuh waktu, bertahun-tahun, butuh waktu, kesabaran yang panjang banget untuk bisa bikin Vicky mungkin berubah gitu kan. Tapi ya bagus lah, paling nggak lu ada niat dulu yang penting. Bener nggak? Bener. Niat dulu, jangan Gue ngomong setuju doang kalau ya emang kan. kayak begitu. Niatnya aja dulu, Vicky udah ada niat nih. Gue udah ngerasa juga kan. Cuman ya gitulah, harus disupport juga dari si pihak Oke. di samping lu juga gitu. Yang mau gue tanya ini sebentar ya. Yang mau gue tanya kalau lo nggak mau jawab bilang aja ya. Kalau misalnya lo nggak mau ini. Terus tentang ibunya anak-anak gimana? Yang kabarnya lo liburan bareng sama mereka tanpa bawa Kalina? Oke, ini sekarang gua kasih tahu. Gua itu sama Rama punya kedekatan emosional yang amat sangat baik. Meskipun dia tidak berstatus istri gua, tapi pendamping gua, kalau apapun yang beropini beda ataupun memberikan penghakiman beda kepada dia, maka gua akan bela dia ketimbang istri gua sendiri. Ini gua bicara, gua harus ngomong apa adanya. Tunggu. Jadi begini nih, mungkin buat FYI ya, kalau emang Vicky bersedia untuk mengklarifikasi di sini, ada cerita yang beredar bahwa salah satu yang menyakiti hatinya Kalina sampai dia memutuskan untuk keluar dari rumah, pergi dari Vicky adalah selain untuk merawat ibunya, itu menjadi alasan utamanya dia, karena dia butuh ketenangan jiwa saat dia mengetahui bahwa Vicky menjalankan liburan bersama dengan mantan istrinya, ibunya anak-anak bersama anak-anaknya, tapi Kalina tidak diikutsertakan. Nah itu katanya salah satu yang bikin dia akhirnya, gue kayak butuh waktu untuk mempertimbangkan diri gue, apakah ini yang terbaik buat gue atau tidak. Nah, gue nggak pernah dengar tuh dari seginya Vicky, why that happen gitu. Kayaknya agak kurang lumrah, lu udah punya istri, tapi lu pergi berliburan dengan mantan istri lo gitu. Nah, ini kan kalau kita ngedengar sepintas, pasti nyampe ke rangkuman kita pun akan sepintas dan sekilas. Iya. Makanya gunanya nih kita ngobrol semuanya. Menurut gue ini udah paling belak-belakan banget nih kita di sekarang ini ngomong. Tapi ada mungkin beberapa yang nggak bisa lu ungkapin juga Iya. kan. Kalau gue sih orangnya gini sih. dipilih-pilih Kalau gue aja. apapun, kalau emang gue salah, gue siap menerima resiko kalau gue salah. Tapi gue berani untuk mengatakan apapun yang memang kalau menurut gue udah jalani. Oke. Nah, Rama ini adalah seorang wanita yang ada mendampingi gue sejak awal, bukan Vicky Prasetyo sekarang. Nggak Dia punya gua kasih apa-apa. Dia gue kasih tahu ya, dia rela ngejual emas-emasnya demi gue kuliah, demi gue sekolah kita sama-sama. Dia rela, udah kehilangan, maksudnya udah deh kalau kita cuma Berbuat begini, kalau banyak. kamu kan akan jadi kepala keluarga, aku yang akan ngalah, yang penting kamu ya begini. Udahlah, banyak dia sejarah perjalanan gue. Terus hubungan gue sama dia sangat baik. Kenapa? Karena gue punya 3 anak dari dia yang memang harus gue bina baik komunikasinya. Anak gue kecil-kecil tinggalnya sama dia, jadi komunikasi gue kayak soal pembayaran, soal kebutuhan dia, udah pasti gue langsung sama dia. Dan Kalina pernah duduk bareng sama Rama. Ini kan belum nyampe kan? Kalina pernah duduk bareng sama Rama. Waktu awal-awal sebelum kita menikah, gue bilang, ini Rama, karena biar bagaimanapun gue akan selalu berhubungan sama dia. Kalau yang lain-lainnya mungkin ibu-ibu dari anak gue yang lain, gue kadang-kadang secukupnya aja, bisa sama neneknya, bisa sama adik ipar gue, mantan adik ipar atau yang lain. Tapi Mungkin sama nggak Rama seintens. khusus komunikasi sama dia. Rama ini orang yang paling nggak pernah mau tahu tentang kehidupan siapapun, kehidupan apapun. Kalau gue sama liburan, iya, liburan itu yang jalan 21 orang. Anak-anak yang minta sama Rama, Ajak namanya Suri. mamahnya. Kenapa Kalina nggak diajak? Dan gua, wallahi ya, haram nih gua kalau gua bicara jujur ya, di Banten waktu itu tidurnya pun gua lebih kepada sama yang lain, ya dia sama anak-anak gitu loh. Tapi kan orang nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan gua harus bicara apapun, gua bilang kalau ada yang ngutak-ngatik Rama, justru malah dia yang akan pergi dari area ini. Gua harus ngomong. Alasan Kenapa? lu nggak bawa ke Kalina? Karena pada waktu itu Kalina masih sampai saat ini komunikasinya yang kurang baik dengan keluarga besar gua. Jadi Ada konflik di dalam itulah, internal ada ya. konflik internal yang memang gua nggak bisa ceritain. Ini udah privasi banget. Intinya tidak berjalan. Antar keluarga lah ya. Antar- Tapi bukankah sebagai suami harusnya itu menjadi tugas lo untuk membuat mereka jadi mingle bareng gitu loh, jadi Iya. deket bareng. Karena di setiap rumah tangga tadi kan kayak Kak Selin bilang pasti ada masalah mertua sama menantu Iya. atau kayak gimana. Nah,
itu pernah ada di momen gue juga nih ya istilahnya seperti itu. Dan itu kita akhirnya ngobrol heart to heart gitu sama suami gue. Itu sebenarnya adalah tugasnya gue kalau misalnya gue dekat sama keluarganya dia nih, terus dia kurang sama keluarga gue. Tapi kan tengahnya ada di gue. Jadi sebenarnya itu akhirnya menjadi tugas gue. Iya betul. Ya cuma kan kadang-kadang gini, gue cerita ini semua tidak menggiring opini atau mendiskreditkan istri gue, Kalina Oktarani adalah salah, enggak. Ini adalah sebuah cerita, gunanya adalah untuk bisa jadi evaluasi dan pembelajaran siapapun. Siapa tahu kan Contoh banyak yang nonton ini Ya, ibu-ibu. gue sih mau ambil manfaatnya Pasti dulu. rata-rata Karena tuh ini semua- gue jujur, gue udah paling Ya, belak-belakan lalu. belak-belakan banget semuanya. Ini sekarang. Nah sekarang tinggal pada fase adalah proses untuk mendamaikan itu nggak semudah apa Ya. yang kita pikir. Ya. Konfliknya mungkin bisa 1 menit jadi sesuatu konflik. Gini, salah satu harus ada yang mengalah. Masalahnya kalau dua-duanya masih keras ya susah juga, betul kan? Nah, Harus apalagi kalau misalnya kita nih, kalau gue merasa ya udahlah yang namanya orang tua kita harus hormatin aja. Tapi kan nggak tahu nanti orang tuanya masih ada emosi atau enggak, atau mungkin anaknya yang masih gengsi untuk nggak mau lah orang gua nggak merasa salah kok Gini sih gitu ya. kan, ribet gitu. Gue bukan dari orang keluarga yang berada. Nyokap gue itu berjuang sebagai tukang tenteng pakaian yang jual ngeriditin di kampung-kampung sampai berdarah-darah tangannya untuk nyekolahin gue pesantren di Asy-Syafi'iyah, sekolah yang layak, apa semuanya. Sampai saatnya gue besar, gue udah mendapatkan suatu ya impian bisa dibilang tercapai dengan kehidupan yang alhamdulillah sekarang lebih daripada apa yang gue harapkan. Allah memberinya sangat besar. Yang paling sulit adalah di saat konflik terhadap wanita. Mungkin kalau konflik istri satu, misalkan ya, ini nggak ada ya, misalkan ya, kita punya 2 wanita, misalkan istri yang pertama, istri kedua, konflik seapapun pasti masih bisa diselesaikan dengan sebagaimana putusan. Tapi di saat lo nanti siapapun ini akan merasakan konflik, baik ini pasangan pria atau laki-laki, tapi konflik dengan orang yang melahirkan dari rahimnya, itu nggak mudah apa yang kita Nggak bisa. pikirin. Itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi kita nggak bisa mudah untuk aduh ini kayaknya harus ini, enggak. Justru di sini gue lagi ada proses untuk ayo kita satu, yuk kita lembut pelan. Nah di dalam proses ini kita kan lagi melangkah menuju sampai mau ke garis finish. Nah saat ini udah mau menuju, ini jangan membuat ulah untuk belok lagi ke kanan ke kiri gitu loh. Maksud gue tinggal semua tuh butuh koreksi, butuh pembelajaran. Karena dalam rumah tangga kalau hal terjadi seperti apapun, yang salah itu imamnya, Pasti. bukan istrinya. Gitu Ya. sih kalau menurut gue. Kesimpulan akhir, lo masih ingin mempertahankan nggak hubungan lo dengan Kalina? Tergantung hasil diskusi gue. Lo akan intinya lo akan mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Kalina. Tergantung hasil diskusi. Mencoba gua saat ketemu sama dia. memperbaiki. Ya pastilah, Ya semuanya kan nggak mungkin juga dia kan bukan pacar, dia kan istri. Masih sayang, Iya, masih pasti. cinta, ya kan? Demi Allah, gue sebagai seorang muslim sayang gue sama dia. Cuma harus ada sesuatu ini yang harus kita diskusikan. Ya, Gitu loh. harus ada pembenahan di dalam Harus ada hubungan pembenahan, itu. Iya, iya. pembelajaran. gitu. Paham, gue Benar paham. ya benar sayang bukan karena kasihan kan? Ya karena semuanya kan pasti akan kalau udah sayang, kasihan untuk Ya lu susah juga pasti kasihan lah ngelihatnya gitu. gitu loh Oke, semuanya. Kalau nggak sayang. Kan gue bilang, yang tadi si Adina juga pernah ngomong, please deh, maksud gue begini, jangan mudah untuk merangkum. Belajar untuk keep. Oh iya, jangan menilai dulu deh, gitu. Maksud gue itu aja sih. Hikmah dari obrolan ini adalah seperti itu. Baik gue ataupun siapa, banyak lah gue juga kekurangannya di pernikahan gue sama Kalina. Kalina juga udah banyak melakukan hal yang terbaik. Gitu. Oke. Jadi ini tempat siapa yang punya nih? Gue lagi bingung ya, udah nyampe ke sini gue bingung. Yang punya rumahnya kagak ada di sini, yang ada pasangannya, terus kita namun-namun. Jadi ini tempat punya siapa nih? Ini Ah, hasil dari Endorse. Gonogini dong nih. Tapi Gonogini kan belum resmi, nggak ada Gonogini dong. Jangan sampai Resmi secara lah ada negara. kayak gitu. gue sih nggak ada pikiran ke sana juga sih. Nggak ada ya Gonogini. Ini sidang lo yang kemarin belum selesai nih, masa mau nyambung sidang yang aneh-aneh lagi? Jangan. Nggak ya, cukup Tapi ya. nggak ada gondok juga event apa kan kita nikahnya juga belum terdaftar negara. Ya itulah yang masih kita proses. Belum ada Jadi, bukunya kemarin nggak ya. Nggak ada hal yang harus kita. Yuk kalau nggak sebenarnya dengan misalkan ya anda kata hal aja dengan mentalak aja juga udah selesai sebenarnya. Ya udah ya gitu. Cuma kan ada butuh diskusi. Kalau andai kata kembali poinnya A, B, C, D, E apa lu mau kasih poin apa? Ya. Gue suka kayak gitu. Ini yang gua nggak suka dari lo, ini yang gua suka dari lo. Nah, Dari kasih lo poin apa? Kayak Tapi ini gitu. bukan diskusi doang ya. Maksudnya jangan pulang begitu aja. Jangan- Ini harus bener-bener kita. Jangan iya doang Ini. gitu. Dan kondisinya sekarang nih udah nggak bisa begini nih, karena ini udah begini nih situasinya nih. Sekarang bagaimana? Nah itu sih butuh diskusi sih semua. Wah ternyata Vicky Prasetyo ini cukup dewasa ya setelah dilihat dari sisi. Ini adalah sisi yang mungkin banyak orang nggak pernah lihat gitu. Tapi sisi ini yang menjadikan dirinya
true gladiator. Yes. Ya, itu Walaupun dia. gue belum mendengar cara dia untuk mempertahankan, tadi dia belum ngasih komitmen dong. Gue akan mempertahankan hubungan ini Iya. no matter what. Dia ada mau keluar itu Emang loh. dia kadang-kadang PA sih, tapi gue Makanya itu sukanya dari dia karena PA-nya konsisten gitu. Iya. Yang penting ada yang konsisten ya dari Iya, Vicky Prasetyo ya. Walaupun ada yang kayak nggak bener, tapi konsisten. Jadi Vic, mohon ya kalau bisa dipertahankan. Tapi kalaupun tidak bisa, baik-baik Kita lah doain ya. semuanya yang terbaik, Vic. Lo sama Kalina, Benar. lo mau berubah menjadi lebih baik. Betul. Semenjak sama Kalina, gue dukung, gue support banget. Gue doain juga semoga Kalina bisa dapat membimbing atau menemani lo sampai akhir hayat Amin. berdua bersama. Amin. Jangan sampai nanti berikutnya gue diminta MC lagi ya. Gue nggak tahu yang Kalina atau nggak tahu lu nih berdua nih track recordnya lumayan dahsyat soalnya. Gue udah terakhir gue pikir ini dia nih 2 orang dengan track record yang begitu berat akhirnya bersatu gue jadi MC-nya kan bangga dong gue kalau ini everlasting. Insya Allah sih tidak ada MC atau acara lagi. Selama nih quote terakhir dari gue cuma satu. Kuda itu nggak akan lompat dari kandangnya selama dia nyaman. Begitu pun sebaliknya.